Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kalian berada. Saya berharap Bapak Ibu semua berada dalam keadaan baik, dan semoga Tuhan selalu beserta. Kembali lagi di rekaman khotbah online Gereja Anglikan Jakarta, dan hari ini saya Isa Koroda, saya tidak akan menyampaikan khotbah. Saya tidak akan menyampaikan khotbah pribadi, melainkan saya akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Reverend Zane Elliott di khotbahnya yang menggunakan bahasa Inggris. Saya hari ini akan menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan khotbah Reverend Zane. Dan di dalam khotbahnya Reverend Zane menyampaikan satu cerita yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2012, Reverend Zane mendapati sebuah insiden yang terjadi ketika Reverend Zane masih ada atau bertugas di dalam tim pasukan militer Selandia Baru. Adapun kejadian tersebut sampai saat ini kata Reverend Zane masih membuatnya memerah karena malu setiap kali mengingatnya. Dulu Reverend Zane bekerja dalam camp militer sebagai tim pemberi bantuan, dan saat itu ia bekerja secara paruh waktu. Saat itu merupakan waktu yang sangat sibuk dan padat bagi Reverend Zane karena tingginya tingkat korban akibat perang di Afghanistan saat itu. Dan yang menarik, satu kali Reverend Zane sedang berjalan di camp dan ia sadar bahwa terdapat 2 orang lelaki yang berjalan ke arahnya. Sampai pada akhirnya semuanya terlambat, katanya. Pria yang lebih pendek di antara kedua pria tersebut menghampirinya dan berhenti tepat di depannya. Pria tersebut adalah seorang bintara tinggi kelas 1. Dan apa yang terjadi saat itu bukanlah percakapan yang sopan, sekalipun jika Reverend Zane merupakan atasan dari mereka. Pria yang lebih pendek tersebut berteriak dan dengan keras berkata, "Kapten, Anda tidak seharusnya berdiri di sana ketakutan sampai-sampai Anda lupa memberi hormat kepada komandan." Katanya seperti itu. Dan ternyata pria yang lebih tinggi di antara kedua pria tersebut merupakan komandan dari seluruh infanteri atau dari camp itulah di tempat itu. Ia memiliki pangkat kolonel penuh, dan Reverend Zane adalah chaplain atau pendeta yang memegang pangkat kapten. Kata Reverend Zane, "Saya gagal memberikan penghormatan kepadanya. Reverend Zane gagal mengenali siapa dirinya. Ia hanya berdiri dan terdiam di sana sembari bertanya, siapa orang ini? Ia telah salah melihat identitasnya. Ia mengira mereka hanyalah pasukan biasa, katanya. Dan kesalahan yang dilakukan Reverend Zane menimbulkan konsekuensi yang lebih besar dari sekedar diberikan atau diteriakkan oleh Sersan Mayor. Dalam laporan kinerja tahunan yang kemudian diterimanya, kira-kira 3 bulan kemudian, Reverend Zane membaca kata-kata yang tertulis di dalamnya, yaitu Chaplain Elliott gagal memberikan penghormatan yang layak kepada perwira atasannya. Makanya mengetahui siapa seseorang merupakan hal yang penting. Untuk mengetahui siapakah seseorang merupakan hal yang penting. Dan hari ini, pagi, siang maupun malam, kapanpun Bapak Ibu menyaksikan rekaman ini, kita akan mengambil bagian bersama-sama dengan orang banyak yang bertanya-tanya tentang siapa Yesus sebenarnya. Orang-orang ini yang ada tepat di depan kota Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara sekalian,
dapat melihat dalam bacaan kita. Bacaan kita, Bapak Ibu sekalian sudah melihat di tata ibadah, order of service. Bacaan kita hari ini adalah Matius 21 ayat 1-11. Bapak Ibu semuanya boleh membaca secara pribadi. Dan di dalam bacaan kita di ayat yang ke-10 dikatakan, siapakah orang ini? Adapun pertanyaan tersebut datang dari sekelompok orang yang berbasis di Yerusalem, kepada orang banyak yang telah menemani Yesus dari Galilea. Jadi orang-orang Yerusalem bertanya, ini siapa pria ini? Siapa orang lelaki ini? Sehingga ia dikerumuni oleh banyak orang dari Galilea. Murid-murid dari Galilea ini merupakan orang-orang yang bernyanyi dan merayakan kedatangan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan, siapa orang ini? Ini adalah pertanyaan yang semua penulis Injil paparkan dan juga jawab di dalam tulisan-tulisan mereka. Karena memberikan jawaban kepada pertanyaan tersebut, pertanyaan ini merupakan satu hal yang kepadanya seluruh Alkitab berfokus. Seluruh isi Alkitab, fokusnya seharusnya cuma satu, yaitu menjawab siapa Yesus, siapa Tuhan kita. Untuk menjawab pertanyaan dari sekelompok orang Yudea tersebut, orang-orang yang ada di dalam Yerusalem itu, yakni siapa orang ini? Pertanyaan siapa orang ini? Kita perlu berhenti sejenak dan memperhatikan cara berpikir orang-orang Galilea, orang-orang yang mengikut Yesus itu, tentang pengertian atau pengetahuan mereka tentang siapa Yesus. Adapun untuk melakukan hal tersebut, kita perlu melakukan beberapa hal. Pertama, kita perlu memfokuskan diri kita kepada ayat yang pertama dan juga sampai ayat yang ketiga dan juga ayat 6 dan 7. Ayat yang pertama sampai ketiga dan juga ayat 6 dan 7. Dan saat kita sudah memiliki pemahaman tentang bagaimana orang-orang Galilea melihat sosok yang mereka iring sampai ke Yerusalem tersebut, kita akan mempertanyakan pertanyaan lain, yakni, apakah ia benar-benar sosok yang mereka pikirkan? Dan kemudian kita akan menyelidiki lebih dalam lagi tentang apa yang Matius ungkapkan ketika menulis perikop ini sembari kita melihat apa yang dimaksud atau apa yang ingin disampaikan dalam ayat 4-5. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita semua bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami panjatkan syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, karena Engkau sangat nyata, karena Engkau penuh kuasa, karena Engkau bahkan mati di atas kayu salib untuk kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami memohon tuntunan Tuhan dan juga tolong bantuan Tuhan untuk dapat membuat kami mengerti, untuk dapat membuat kami memahami betul siapa Engkau. Biarlah kami memahami Engkau sebagai dirimu dan bukan memahamimu dengan atau sebagai apa yang kami inginkan Engkau jadi. Biarlah kami memahamimu dengan fakta atau naturmu sebagai naturmu dan bukan berdasarkan keinginan kami, bukan berdasarkan ekspektasi kami. Dan biarlah pengetahuan kami tentangmu menjadikan kami representasi Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Dan salah satu hal yang kita perlu pertanyakan, yang menjadi titik utama atau fokus utama dari khotbah yang disampaikan oleh Reverend Zain adalah siapakah Yesus. Dan yang pertama yang perlu kita pertanyakan adalah siapakah dia, siapakah Yesus menurut orang-orang Galilea, menurut orang-orang yang dikatakan adalah pengikutnya atau pendukung Yesus pada saat itu. Pertanyaan siapa dia yang muncul saat orang-orang bertemu Yesus bukanlah hal yang baru atau asing di dalam perjanjian baru.
kita ketahui betul bahwa di dalam waktu dan tempat yang berbeda, kita melihat terdapat pertanyaan yang sama yang juga dipertanyakan oleh orang-orang. Contohnya, ada yang bertanya, bukankah ia anak Yusuf, tukang kayu itu? Yang terdapat di Markus 6. Atau, siapakah menurut mereka aku ini? Yesus bertanya kepada murid-muridnya seperti itu. Dan murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yohanes Pembaptis, dan lain sebagainya. Terdapat dalam Matius 16. Dan juga di Lukas yang pasal yang ke-8 dikatakan seperti ini. Bukan Yesus, tapi murid-murid Yesus mengatakan seperti ini saat Yesus baru saja menghentikan badai di tengah danau. Mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Pertanyaan-pertanyaan yang demikian sudah sering sekali muncul dan diutarakan terkait Yesus, siapa Yesus, dan lain sebagainya. Orang-orang yang keluar dari Yerusalem melihat orang-orang Galilea mendekati kota dengan seorang pria yang menunggangi seekor keledai dan menanyakan pertanyaan ini juga. Mereka ingin tahu tentang apa yang ada di depan pintu gerbang kota mereka, yang bahkan sampai membuat menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keributan, menimbulkan banyak kegaduhan. Adapun suasana yang dibangun adalah suasana perayaan, sebuah pesta. Makanya ada cabang-cabang pohon palem melambai, orang-orang bernyanyi. Mereka sangat bersemangat karena apa yang mereka pikirkan tentang Yesus. Mereka membawa nabi mereka. Terdapat dalam ayat yang ke-11 dikatakan nabi yang berasal dari Nazaret di Galilea. Yesus tentunya memiliki kemampuan yang luar biasa serta karunia yang besar, sehingga ia dapat dilihat sebagai seorang nabi. Di dalam sepanjang perjalanan pelayanannya, Yesus telah menyembuhkan orang-orang sakit, melipat gandakan makanan, mengajarkan kitab suci dengan penuh kuasa, mengusir roh-roh jahat, dan bahkan membangkitkan orang mati. Kuasanya sangat jelas untuk dilihat oleh semua orang, dan ribuan orang telah mendengar cerita tentang dia. Jika saudara mengingat apa yang kita bahas minggu lalu, yang dibahas di khotbah minggu lalu, tentang Injil Yohanes, Yesus tahu bahwa Lazarus yang adalah sahabatnya telah mati sebelum berita tersebut disampaikan kepadanya. Ia sadar betul tentang keadaan yang sedang terjadi, Bapak Ibu. Ia mengetahui bahwa Lazarus telah mati agar Allah Bapa dapat dipermuliakan. Dan berdasarkan apa yang terdapat dalam seluruh Injil, kita melihat bahwa Yesus memiliki kesadaran tentang masa depan. Yesus seringkali mengetahui hal apa yang akan terjadi sebelum itu muncul. Akan tetapi Yesus bukan hanya nabi dalam hal mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan saja. Ia adalah seorang nabi. Ia adalah seorang pemberita atau pembawa pesan. Sejak permulaan pelayanannya, ia telah memproklamirkan sebuah pesan yang konsisten dari Allah, yakni bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Namun, lebih dari sekedar menyebut Yesus sebagai nabi, cara mereka menggambarkan sosok Yesus di dalam ayat yang ke-11 menunjukkan bahwa ialah sang nabi. Ia bukan hanya seorang nabi, tetapi sang nabi. Ini merupakan sebuah gelar yang ditujukan kepada Yesus berdasarkan alasan yang tepat. Ketika mereka datang ke daerah itu, dekat Betfage, dalam perjalanan menuju ke kota tua di Yerusalem, Yesus mengatur transportasi untuk ia masuk ke kota. Sepanjang perjalanan pelayanannya, kita telah ditujukan secara terus-menerus bahwa Yesus selalu berjalan. Beberapa kali mungkin kita lihat Yesus naik ke perahu, menggunakan perahu.
Namun tidak pernah sekalipun ia atau kita melihat mendengar cerita tentang ia mempersiapkan seekor keledai untuk ditunggangi selain di dalam cerita ini. Ia mengirim 2 orang dari pengikut-pengikutnya ke desa yang ada di depan dan memberitahu mereka untuk pergi dan mengambil seekor keledai serta anaknya yang terdapat dalam ayat 2. Ia mengetahui bahwa terdapat keledai dan seekor keledai muda di sana, dan ia menyampaikan kata-kata yang perlu mereka katakan saat ada yang bertanya tentang mengapa mereka atau mengapa kalian berkeliling dengan binatang milik orang lain. Dan kata-kata tersebut atau jawaban yang Yesus sampaikan kepada mereka adalah bahwa Tuhan memerlukannya yang terdapat di ayat 4. Terdapat sebuah jaminan bagi mereka bahwa mereka akan kembali. Mereka tidak diperintahkan untuk berkata Yesus memerlukannya. Meskipun kita seringkali merujuk kepadanya, kepada Yesus, setiap kali mengatakan atau menyebutkan gelarnya sebagai Tuhan. Namun dalam konteks ini, Matius tidak berbicara tentang itu. Ia dalam teks ini, yaitu Matius dalam teks ini sedang merujuk kepada Yahweh, kepada Adonai. Yesus sedang merujuk kepada Bapanya yang ada di sorga. Ya, benar bahwa Yesus membutuhkannya. Namun, melampaui hal tersebut, Allah Bapa memiliki maksud dan tujuan untuk menggunakan keledai tersebut. Kenapa harus menggunakan keledai tersebut? Ini bukan tentang kendaraan yang nyaman untuk memudahkan perjalanan ke atas bukit. Melainkan ini tentang visi atau tujuan Allah yang akan terjadi melaluinya. Ayat 6 menunjukkan kepada kita hasilnya. Semuanya sama seperti yang Yesus katakan akan terjadi. Ia mendapatkan anak keledainya dan ia memasangnya untuk memulai pendakiannya ke Sion, kota suci. Ia naik menuju Yerusalem, dikelilingi oleh orang banyak yang mendukungnya. Kerumunan besar pendukung Yesus dari Galilea yang memiliki harapan bahwa nabi mereka, sang nabi tersebut adalah lebih dari nabi. Ia adalah nabi dan raja. Semua penggambaran yang ada menuju kepada realitas tersebut. Contohnya tempat itu sendiri yang kita temukan dalam ayat 1, Betfage, memiliki keterhubungan dengan Raja Daud dan kemenangannya setelah mengalahkan pemberontakan Absalom yang juga terdapat dalam 2 Samuel 19. Penggambaran tersebut bahkan bisa ditarik lebih jauh ke belakang. Dan bagi orang-orang Yudea dan Galilea, hal tersebut tidak perlu dipertanyakan atau diragukan lagi. Di dalam Kejadian 49 ayat 10-11 dikatakan begini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Mereka menemukan keterhubungan di keterhubungan ini dan mereka melihat seorang raja di hadapan mereka. Apa yang terdapat di dalam Kejadian 49 ayat 10-11 dipahami betul oleh orang Yudea dan juga orang Galilea. Makanya saat Yesus datang, makanya orang Galilea dengan percaya diri menyampaikan bahwa inilah raja yang mereka tunggu-tunggu, inilah raja yang datang tersebut. Arte France menolong kita untuk mengerti pernyataan tentang Yesus sebagai anak Daud yang terdapat dalam ayat 9. Bahwa anak Daud tersebut jelas bersifat mesianik dan berhubungan dengan kerajaan. Markus, Lukas, Yohanes membuat ini lebih eksplisit lagi dengan memasukkan kata-kata raja dan juga hal raja, king dan kingship dalam kata-kata dari orang banyak tersebut.
Namun, Matius tidak perlu melakukan hal tersebut, karena tema yang sama telah ditarik secara eksplisit dalam kutipannya terhadap Zakaria 9 ayat 9, bahwa Rajamu datang kepadamu. Dalam pandangan orang banyak, Yesus datang sebagai Raja Mesianik. Kerumunan orang Galilea yang banyak ini ingin melihat nabi mereka berjalan ke Yerusalem sebagai raja dan mengusir penindas Romawi. Kerumunan pendukung yang besar ini sangat bersemangat karena ia pasti akan membangkitkan bala tentara dan merebut kembali kedaulatan mereka. Menurut mereka begitu. Sehingga mereka terus berjalan sampai di dalam ayat 8 dan 9 dikatakan, dan mereka mulai membentangkan jubah mereka di jalan agar anak keledainya dapat berjalan. Mereka memotong ranting-ranting dan meletakkannya untuk dia. Mereka meneriakkan kata-kata kuno yaitu Hosana, Hosana, yang merupakan seruan pujian. Mereka bersemangat. Inilah sang nabi, sang raja dalam perjalanannya menuju Yerusalem untuk menjungkir balikan orang-orang Romawi dan mengembalikan tanah itu kepada Israel. Namun pertanyaannya, apakah ia benar-benar seperti apa yang mereka pikirkan? Siapa dia? Apakah ia adalah sosok yang akan datang dan membawa kejatuhan dari bangsa Roma? Ia jelas adalah raja. Ayat 4 dan 5 sangat jelas menyampaikan hal tersebut. Naik di atas keledai bukanlah sebuah kecelakaan atau kebetulan. Itu merupakan sebuah keputusan yang diambil dengan sadar, secara sadar. Dan itu merupakan pilihan yang menyampaikan sebuah kebenaran yang lebih besar dari sekedar Yesus adalah nabi. Melainkan menunjukkan bahwa ia juga adalah raja. Mereka pikir ia akan membawa apa yang mereka inginkan, yaitu kebebasan dari penindasan dari bangsa pagan Romawi, pembentukan kembali kekuasaan keturunan Daud, atau dengan kembalinya kursi kekuasaan di Yerusalem. Mereka berpengharapan tentang hari-hari di saat mereka bebas. Mereka menginginkan seorang raja yang dapat mewujudkannya. Namun, peristiwa ini pada perjalanan masuk menuju Yerusalem ini tidak terdapat kemenangan. Tidak ada hal-hal yang berbau militer, tidak ada tentara, tidak ada tahanan yang ditaklukkan ditaklukkan yang berbaris di paling depan. Tidak ada keriuhan, tidak ada rampasan atau penjarahan yang dipajang. Tidak ada budak raja yang hadir atau hewan asing yang aneh yang diarak sebagai tontonan massal. Tidak ada semua itu. Di dalam ayat yang kelima, dikatakan, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Siapakah orang ini? Ia adalah Yesus, sang nabi dan juga sang raja. Sang raja yang nantinya akan berkata, kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Saat ia dipertanyakan oleh Pilatus, ia tidak membawa kekuasaan yang mereka inginkan. Mereka telah salah memahaminya. Apakah Yesus akan memberikan apa yang mereka inginkan? Tentu tidak. Raja yang satu ini tidak datang untuk mengadakan perang dengan Roma dan menempatkan diri pada tahta kekuasaan atas Yerusalem. Ia tidak akan diurapi dengan minyak, ia justru diludahi. Ia tidak akan diberikan mahkota, selain satu mahkota yang terbuat dari duri. Ia diurapi untuk memberikan kabar baik kepada yang miskin. Ia diutus untuk menyampaikan kebebasan bagi yang terbelenggu dan penglihatan bagi yang buta, untuk membebaskan mereka yang tertindas. Ia tidak akan memberikan apa yang mereka inginkan. Ia akan memberikan kepada mereka yang menerima kedaulatannya sebuah hati yang baru. Hati yang terus-menerus
menginginkan keberadaan atau kehadirannya, kehadiran Yesus. Adapun saat orang-orang tersebut mengetahui siapa dia, sesungguhnya mereka akan berbalik darinya. Khawatir akan kekuatan dan penindasan Roma, kerumunan orang Yudea tersebut akan mencari darahnya, darah Yesus, dan membungkam suaranya, karena mereka salah mengira, salah mengenal identitasnya. Ketika ia tidak membangkitkan pemberontakan melawan Roma, orang-orang Galilea itu akan meninggalkan dia, karena mereka telah salah mengenal, mengira identitasnya. Mereka tidak gagal untuk mengenali atau menghormati seorang komandan seperti yang dialami Reverend Zane. Melainkan mereka telah gagal untuk mengenali, untuk bertekuk lutut, untuk patuh kepada sang raja di atas segala raja. Pandangan mereka terlalu rendah. Mereka mendambakan keterlepasan dari orang-orang Roma yang merupakan masalah yang sangat duniawi. Namun Yesus telah Tuhan dari segala Tuhan datang untuk membebaskan setiap umatnya dari penguasa zaman ini, yaitu iblis. Ia datang untuk mendirikan kerajaan yang terbebas dari dosa dan maut. Di dalam kerendahan hatian, dengan cara mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Siapa orang ini? Pertanyaan yang menarik bagi setiap kita, para pengikut Kristus di zaman ini. Siapa kita melihat bencana? Saat kita melihat bencana menyapu muka bumi, kita dipaksa untuk mengajukan pertanyaan ini, bukan? Siapa dia? Jika Yesus pembawa kemenangan dan penakluk maut, apakah ia akan memberikan kita kesehatan? Tidak. Bahkan saudara-saudari yang terkasih, banyak orang Kristen pun telah mati dan akan terus-menerus muncul kematian sebagai dampak dari COVID-19. Apakah Yesus akan memberikan kita kesehatan selama adanya COVID-19? Tidak. Bukan tentang itu. Tetapi ia akan menjadikan COVID-19. Ia akan membuat COVID-19 sebagai wadah, sebagai instrumen baginya untuk mengerjakan di dalam kita suatu hal yang sehat. Bukan tentang mendapatkan kesehatan, tetapi tentang pekerjaan yang sehat yang diciptakan melalui peristiwa ini. Yang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Di dalam krisis ini, saat kita meneladani jalannya, saat kita berjuang bagi mereka yang kecil dan rendah, dan mereka yang terhilang, dan dengan penuh pengorbanan berjalan bersama dengan mereka, ia dalam kuasa Roh Kudus-Nya akan bekerja di dalam kita dengan kasih, kebaikan, dan kelemah lembutan. Ia akan menghancurkan hati kita untuk apa yang menghancurkan hatinya. Ia akan memberikan banyak kesempatan untuk mencapai sesuatu yang ada di luar diri kita. Untuk melayani dan memperkatakan kasih Kristus yang luar biasa. Yang membawa kesembuhan sejati bagi setiap manusia dan keselamatan dari dosa serta maut. Kerajaannya yang tidak terdapat di dunia ini akan bertumbuh saat setiap orang mengaku dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kerajaan-Mu yang berbeda. Kami bersyukur bahwa kerajaan-Mu bukan berasal atau ada di dunia ini, melainkan di luar sana, di surga nanti. Dan Tuhan, biarlah sampai kami tiba di kerajaan-Mu itu, mampukan kami untuk mengenal dan mengetahui pribadi-Mu secara tepat dan benar. Supaya kami tidak hanya hidup di dalam ekspektasi kami tentang Tuhan,
melainkan kami hidup di dalam pengenalan dan keintiman kami dengan Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi umat-Mu, menjadi pengikut-Mu yang bukan hanya menginginkan atau berharap tentang sesuatu, melainkan juga bersama-sama mau mengerjakan sesuatu untuk apa yang Tuhan ingin kerjakan. Bersama-sama terbeban untuk orang-orang yang tertindas, yang terpinggirkan. Bersama-sama bersikeras, berjuang untuk menjadi representasi Allah di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kehidupan kami di tengah situasi yang berat ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Ia adalah Raja di atas segala raja, dan kami mengenalnya sehingga kami tidak perlu takut lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.